Selamat pagi, salam dan sejahtera untuk kita semua. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Botani dan sawit. Oh, ingat ya? Ingat. Botani kelapa sawit. Dari botani kelapa sawit apa aja yang kita pelajari? Boleh satu orang bantu untuk menentukan daun ke-17 itu gimana caranya? Masih ingat nggak? Kita udah praktikum kemarin. Daun ke-17 kita harus tahu daun ke-1. Terus harus tahu apa arah spiral. Nah, kalau sudah dapat nih daun ke-1, apa cirinya daun ke-1? Sudah membuka daun yang paling muda, yang sudah membuka sirna. Gampangnya dia yang paling dekat sama daun lembar, tapi sudah membuka sirna. Lalu lihat arah spiral. Kalau spiralnya spiral kanan, berarti daun nomor 1 di bawahnya ke arah kanan apa kiri? Kiri. Nah, di bawahnya daun nomor 1 itu daun berapa? 9. Di bawahnya lagi daun nomor 18. 11. 17. Bawahnya 22. Jadi daun ke-17 itu penting. Nah, kenapa harus tahu daun ke-17? Banyak sekali nanti kita mau uji-uji. Misalnya leaf sampling unit LSU, ambil contoh daun itu ngambilnya dari daun ke-17. LSU ini nih dipakai nih di materi yang kedua hari ini tentang ekofisiologi kelapa sawit. Tanaman itu sebetulnya gimana? Ngambil contohnya di daun ke-17 karena dianggap belum terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Lalu ke topik yang kedua yaitu ekofisiologi kelapa sawit. Jadi yang diharapkan dari materi kuliah ini nanti mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap proses fisiologis pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Ini dari kuliahnya. Dari praktikumnya nanti diharapkan teman-teman semuanya bisa besok ya, tadi udah saya bocorin sedikit. Besok kita mau alat apa tadi yang saya minta? Nah, itu tujuannya sebetulnya mau melihat ekosistem. Jadi teman-teman semua mengidentifikasi kondisi lingkungan dari kelapa sawit yang ada di Kabayan. Dari kondisi lingkungan ini kita akan mau melihat sebetulnya proses fisiologisnya ada kan menimbulkan gejala. Ini pengantarnya sebelum nanti itu ke penerapannya. Jadi pengaruhnya bagaimana dari lingkungan. Pokok bahasanya yaitu dimulai dari geografi, cuaca dan iklim, air, tanah, dan faktor biotik. Kemudian untuk geografi ini sebetulnya yang penting adalah syarat tumbuh. Udah pernah dengar istilah syarat tumbuh? Belum? Pernah? Syarat. Kenapa kita nggak ada yang tinggal di Venus misalnya, bulan? Kenapa nggak ada yang tinggal di Mars? Kenapa kita tinggalnya di bumi? Kebutuhan Bu. Karena Kebutuhan kebutuhan apa? Oksigen, air, apa lagi? Cahaya mataharinya ya. Kita punya atmosfer yang melindungi kan. Kalau kita tinggal di mana yang panas? Merkuri. Mars yang paling dekat matahari apa tuh? Merkurius. Kita bisa nggak hidup di situ? Kenapa? Nggak sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak sesuai dengan apa yang mampu kita hidup di situ ya. Panasnya nggak bisa kita tanggung, bisa kita
terima oleh tubuh. Jadi sama. Untuk tanaman ada syarat tumbuh. Syarat tumbuh itu adalah kondisi-kondisi di mana yang dibutuhkan itu cukup dan tumbuhan mampu bertahan hidup di tempat tersebut. Mulai dia sama aja lah kayak manusia. Kita tadi apa? Air, ya kan? Ya sama. Kebutuhannya juga air. Kemudian nih, kalau di sini dimulainya dari mana? Radiasi matahari. Kalau tumbuhan ada yang bisa hidup di tempat yang ternaungi, ada yang harus terkena sinar matahari langsung. Kemudian dari panas, suhunya. Kemudian air, kebutuhan air yang berbeda-beda. Kebutuhan air ini nanti dilihatnya salah satunya dari curah hujan. Kemudian atmosfer dan faktor-faktor biotik. Nah, ini kan ada faktor biotik. Yang di atasnya faktor biotik itu apa? Yang ini nih. Radiasi, panas, air, atmosfer ini faktor biotik. Biotik ini pelajaran SMA ya? Atau enggak? Oh SD. Oh SD udah belajar biotik apa? Wah, hebat ya. Kemudian garis bujur. Garis bujur tidak berpengaruh secara nyata terhadap ekofisiologis. Tapi yang paling penting adalah garis lintang. Karena garis lintang ini akan menyebabkan perubahan radiasi dan suhu. Tanaman gimana? Bisa nggak dia berpindah tempat? Bisa. Enggak ya. Makanya sebetulnya sebaiknya tanam di tempat yang sesuai dengan syarat tumbuhnya. Contohnya kopi arabica, kopi robusta. Nah, tanam di tempat yang sesuai dengan syarat tumbuhnya. Beruntungnya kelapa sawit ini syarat tumbuhnya lumayan lebar ringnya. Jadi dia bisa tumbuh di mana saja sebetulnya. Masih ingat minggu lalu kita belajar perakaran tersier? Akar yang gimana tuh? Akar tersier? Akaran yang langsung tumbuh. Jawangan dari akar sekunder. Akar yang aktif apa? Menyerap air dan hara. Jadi dari daerah perakaran tersier dan kuartener dekat dengan permukaan tanah adalah peta sebaran kelapa sawit di Indonesia. Kalian bisa tebak paling banyak ini ada di mana? Yang benar adalah di Riau. Bukan. Oh, sepanas-panasnya Riau masih sesuai dengan syarat tumbuh kelapa sawit. TBM selanjutnya udah menutup belum? Belum. Jadi yang sisi salah satunya juga untuk melindungi tanah. Lagi tanah. Oh, lain itu apa lagi? Ini pasti nggak kepikiran. Oh, kepikiran ternyata. Kenapa? Kan gulma itu sesuatu yang tidak diinginkan. Kok bisa melindungi? Air hujan itu nggak langsung kena ke tanah. Air hujan tidak langsung kena tanah, betul ya. Jadi gulma bisa melindungi dari erosi. Kemudian altitude, apa itu altitude? Ya, ketinggian tempat. Ada suhu, air dan udara. Udara ini sebetulnya perlu diperhatikan apa? Kecepatan angin. Kecepatan angin. Untuk fotosintesis CO2. Kalau kita sih nggak bermasalah ya. Untuk respirasi, tanaman respirasi juga ya. Perlu oksigen, karbon dioksida. Jadi pengaruhnya radiasi itu akan berpengaruh ke pembibitan, di nursery
dikasih naungan. Nah, semakin tinggi lama penyinarannya, produktivitasnya apa buktinya? Itu Apa buktinya? ton dan per ton. Nih, kalau lama penyinaran 3 jam, produktivitasnya hanya 14 ton per hektar per tahun. Kalau lama penyinarannya ini hampir 7 jam, 6,96 jam, produktivitasnya 16,63 ton per hektar per tahun. Kalau kelembaban tanah tinggi, kandungan air di tanah tinggi, air yang diserap banyak, tapi harus ada keseimbangan di dalam tanaman. Maka air yang diserap banyak, yang ditranspirasikan juga banyak. Kelapa sawit pakai istilahnya SPH. Tergantung juga luas daun per individu, jumlah daun per tanaman. Faktor biotik. Faktor biotiknya itu saja materinya. Ada yang mau bertanya? Tanya Bu, untuk tanaman kapas sendiri itu kan tanaman monoecious ya Bu, atau berumah satu. Itu bunga itu pada awalnya kan antara jantan dan betina kan sama-sama ya Bu, sama-sama belum kelihatan mana yang bakal jadi jantan dan mana yang bakal jadi betina. Kenapa faktor tanaman yang stres itu menghasilkan bunga jantan dan tidak ada bunga betina? Sehingga Masih ingat ini minggu lalu inisiasi bunga kapan terjadi atau berapa lama sebelum panen? 2 tahun. 2 tahun. Nah, di inisiasi bunga ini, inisiasi tahu nggak artinya inisiasi? Bunga. Sebetulnya proses inisiasi. Si pembungaan dalam hal ini adalah fase di mana mulai terjadi awal pembentukan bunga, tapi belum terjadi karena ini masih 2 tahun. Jadi bunga itu apa? Organ kan? Iya, Bu. Organ itu adalah kumpulan belum sel dulu, kumpulan jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel. Oke, sampai situ dulu bisa? Bisa. Intinya yang akan jadi bunga adalah dari sel. Sel ini terbentuknya dari, Ya. masih ingat ada meiosis, ada mitosis. Nah, pembelahan sel. Ketika inisiasi bunga terjadi, tergantung kondisinya. Kondisi lingkungan. Kenapa? Karena kondisi lingkungan ini akan mempengaruhi keseimbangan hormon. Sama aja ketika ada kondisi lingkungan, misalnya suhu yang tinggi, kemudian kekeringan, akan berpengaruh terhadap keseimbangan hormon. Tapi tadi itu nggak berlangsung 6 bulan. Oh, Jadi berarti- saat inisiasi. Berarti suhu saat ini tidak mempengaruhi munculnya bunga Bunga jantan saat pada ini. kelapa sawit. Karena inisiasinya 2 itu tahun. 2 tahun yang lalu. Sebetulnya itu kan mulai pembentukannya, tapi kan 2 tahun itu prosesnya panjang. Iya, Bu. Bisa sampai satu setengah tahun, bisa sampai 1 tahun. Makanya sebetulnya kondisi panas saat ini akan lebih berpengaruh ke 1 atau 2 2 tahun tahun ke yang depan. akan datang. Tapi apakah artinya tidak ada pengaruh? Bukan tidak ada. Pengaruh langsungnya itu adalah ke pertumbuhan tanaman. Tapi kalau Jadi pada saat sekarang itu tanaman sedang mengalami cekaman itu harus dimitigasi sehingga 2 tahun yang akan datang itu lebih baik gitu ya, Bu. iya, tapi kalau sudah cuaca agak sulit memitigasinya, kecuali yang bisa kita lakukan adalah biasanya kan ada parit ya. Oh, iya, Bu. Nah, parit itu punya buka tutup untuk mengatur air. Saat suhu tinggi, yang harus diperhatikan adalah airnya tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Tapi itu salah satu hal kan. Ini cerita lagi. Itu kebanyakan bunga
jantan. Sebetulnya yang jadi isu utama saat ini adalah terkait buah Parthenocarpi. Bu mau nanya Boleh? terkait Eladobius cameronicus tadi Bu. Jadi kita bisa bercontoh ada orang mau nanam kelapa sawit nih Bu, dan di sekitarnya sebelumnya belum ada kelapa sawit sama sekali. Nah untuk Eladobius ini ketika ditanam apakah dia datang sendiri apa nanti kita dibudidayakan sendiri? Soalnya biar dia berkembang gitu di wilayah itu. Iya ya. Nah, bukan masalahnya, bersyukurnya di Indonesia ini seenggak adanya, misal satu desa nggak ada nih kelapa sawit sama sekali. Tapi saya bisa, ya kemungkinan besar lah, jangan bilang bisa dipastikan, kemungkinan besar di desa tetangga pasti udah ada kelapa sawit. Jadi sampai saat ini kita belum perlu mengintroduksi Eladobius. Dia datang sendiri. Dulu diintroduksi. Tahu nggak pertama kali kelapa sawit ditanam di mana? Mana? Hah? Enggak, pertama kali di Indonesia. Di mana? Kebun Raya. Ada yang dari yang monumennya? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari kebun raya pertama kali ditanam untuk tujuan komersial. Ya, di Delhi. ya, di Sumatera Utara, khususnya di Delhi. Ya. Apakah awalnya berhasil? Tidak. Enggak berbuah. Enggak tumbuh buahnya. Kenapa? Eladobius. Karena belum tahu nih ceritanya ke Eladobius. Ini cerita sejarah sedikit ya. Ini belum tahu nih ceritanya. Belum tahu kalau yang menyerbuki itu Eladobius. Nggak berbuah nih. Terus dicobalah mereka serbuki. Diserbuki berbuah. Jadi buahnya. Tapi sampai kapan bisa diserbuki? Barulah akhirnya dilihat, dipelajari lagi negara asalnya dari mana? Dari Nigeria. Ayo, ada di mana? Afrika Barat sih. PR ya. Dari Afrika, dari daerah mana kalian cari? Nah, dilihat ternyata di sana ada serangga yang membantu penyerbukan. Diimpor lah serangga itu ke Indonesia. Tapi setelah itu udah berkembang biak sendiri. Sampai saat ini kita belum perlu membudidayakan Eladobius sampai timbullah masalah buah Parthenocarpi. Jadi ada angkatan 57 yang di tempat magangnya penelitiannya adalah membuat kandang Eladobius. Untuk apa? Mengundang Eladobius datang. Kenapa? Karena tadi ya kalau nggak ada bunga jantan, Eladobius pasti pergi mencari daerah lain yang banyak bunga jantannya. Akhirnya nggak ada yang membantu menyerbukan di daerah itu. Makanya dia penelitiannya bikin kandang Eladobius. Jadi kita kembali ke zaman puluhan tahun yang lalu harus mengembangbiakan Eladobius. Jadi sebetulnya Eladobius termasuk ya faktor biotik. Tadi nggak ada di PPT tapi itu masuk ke faktor biotik. Sekarang malah kalau untuk buah-buah Parthenocarpi, Eladobius menjadi faktor pembatas. Tugas kalian di praktikum adalah mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik.